Dan saya akan ceritakan kisahnya. Jemaah sekalian, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah membaca satu artikel dan ini kisah nyata. Dan ini kisah nyata bahwa ada seorang ikhwah dan akhwat sudah khitbah, sudah lamaran, sudah diterima oleh pihak perempuan. Ya. Dua orang ini, ikhwah dan akhwat ini, keduanya seorang aktivis dakwah. Subhanallah, aktivis dakwah, bahkan sering ceramah dan sering menyebarkan kebaikan. Dan kita berdoa semoga kita dilindungi dari perkara-perkara yang seperti ini. Allahumma amin. Ketika si ikhwah sudah dapat rumah, ya, untuk dia tempati tinggal nanti bersama istrinya, maka si ikhwah ini menelpon dengan akhwatnya, dengan calon istrinya ini, dek, kita mau survei rumah, ya, survei lokasi tempat tinggal kita nanti. Oke, si akhwat menerima, oke, siap. Si akhwatnya ini apoteker di sebuah apotik, ya, apoteker di sebuah apotik. Sehingga dia mengatakan kepada ikhwah, kalau begitu kak, saya panggil dulu temanku supaya ada yang menemani, tidak sendiri, kan tidak boleh seperti itu ya. Karena dua orang ini mereka seorang yang berilmu, sudah tahu qala Allah wa qala Rasul halal dan haram. Sehingga akhwat ini menyuruh temannya yang satu, yang akhwat juga, untuk menemaninya di mobil nanti. Akhirnya si ikhwah ini datang menjemput di tempat kerjanya. Ya, setelah itu masuklah dia ke mobil. Perjalanan sudah dimulai. Perjalanan ke tempat rumah yang akan dia survei itu. Qadar Allah, di pertengahan perjalanan mereka ke tempat rumah yang akan dia survei, temannya si akhwat tadi ini menelpon. Ya, ditelepon oleh pihak apotik untuk kembali ke apotik karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan segera dan tidak bisa ditunda. Akhirnya dia meminta maaf kepada saudarinya, saya tidak bisa menemani antuna karena saya punya hajat yang tidak bisa ditinggalkan di kantor. Akhirnya belum sampai di tempat, si akhwatnya ini turun dari mobilnya, kemudian kembali ke tempat kerjanya. Nah, tinggal berapa? Tinggal 2 orang di mobil. Akhwat di belakang, ikhwah di depan, menyetir. Nah, disitulah syaitan datang dan menggoda ikhwah tersebut. Ya, tapi tetap ya, mereka ini adalah seorang aktivis. Maka mungkin penglihatan kita tidak mungkin. Na'udzubillah. Sehingga, singkat cerita, sampailah dia di tempat rumah yang dia akan survei. Masing-masing turun dari kendaraan. Dan di tempat yang berbeda, mereka tidak bersatu. Mereka ada yang di depan, ada yang di belakang, bergantian di depan dan di belakang di depan, di samping, dan seterusnya, untuk melihat rumah yang akan dia tempati setelah menikah nantinya. Nah, disinilah godaan syaitan semakin tinggi, semakin membara si ikhwah ini. Sehingga si akhwat minta izin kepada calon suaminya tadi, ya, kak, saya mau minta izin ke WC dulu. Ada WC di sana, di rumah yang dia akan tempati itu. Ketika si akhwat ini masuk ke dalam WC dan membuang hajatnya, dia melihat kecoak. Ya, bagaimanalah tabiat seorang wanita, perempuan itu kan lemah, jadi otomatis teriak karena takut dengan serangga atau kecoa itu. Sehingga si ikhwah yang mendengar ini, ya, refleks dong pasti, kenapa itu? Akhirnya digoda oleh syaitan dan masuk ke dalam kamar mandi itu. Dan terjadilah yang terjadi. Na'udzubillah, kita berlindung dari Allah dengan apa yang Allah haramkan. Terjadilah yang terjadi. Terjadilah perzinaan dan seterusnya. Karena syahwat yang begitu membara, mulai dari mobil, perjalanan ke rumah yang akan dia survei, dan sampai di rumah yang dia survei, tinggal 2 orang dan tidak ada orang yang mengetahuinya, yang terjadilah yang terjadi. Sehingga mereka menyesal dan kembali ke mobilnya. Ketika berada di mobilnya, keduanya menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga si akhwat menangis dan menyucikan dirinya sendiri
merenung dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Begitupun juga si ikhwah. Namun si ikhwah ini yang menyetir. Sehingga fokusnya terpecah. Karena yang dia pikirkan itu semakin banyak, semakin meninggi, ya, dia pikir terus bisa-bisanya saya buat seperti itu. Saya berbuat dosa dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya karena dia tidak fokus, sehingga dia menabrak apa yang di depannya. Dan apa yang terjadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah tabrakan yang sekian detik terjadi, ternyata mobilnya hancur dan ikhwah tadi calon suaminya meninggal dunia. Ya, meninggal dunia dan tersisa si akhwat. Dan ternyata beberapa hari setelah setelah terjadi tabrakan tersebut, wanita ini dilarikan kembali ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa oleh dokter, ternyata dia hamil. Hamil di luar nikah, belum akad, baru lamaran. Terjadilah yang terjadi, yaitu apa? Hamil di luar nikah. Sehingga keluarga akhwat tidak mau begitu saja menerima takdir. Sehingga dia menelpon siapa? Si keluarga ikhwah. Nah, bagaimana ini anak saya sudah hamil dan saya butuh bertanggungjawaban atas apa yang anak Anda lakukan. Sehingga si keluarga ikhwah tidak menerima. Saya tidak bisa menerima. Ini kan kesalahan dia, bukan kesalahan anak saya. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Sehingga yang terjadi, keluarga ikhwah tidak menerima itu dan kembali kepada keluarga akhwat. Sehingga anak itu dibesarkan sendiri oleh ibunya tanpa seorang ayah dan dari hasil perzinahan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Karena begitu dahsyat. Apatah lagi di zaman sekarang teknologi yang begitu canggih yang memudahkan kita untuk kita melaksanakan atau mengerjakan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada Google, sudah ada Instagram, sudah ada TikTok, memungkinkan kita untuk chatting lawan jenis.